Halo Sobat Losipakan, bertemu lagi bersama saya Noval Arafah. Episode sebelumnya, kita telah membahas loss in translation atau istilah-istilah tekstil yang ya mungkin agak keliru dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, kita telah membahas dengan sangat seru bagaimana memang istilah-istilah tekstil yang sering kita dengar namun ya kurang tepat dinilai. Sebagai contoh, di episode sebelumnya kita membahas tentang combat, ya, kemudian perbedaan dengan cardet. Kemudian di sana juga dibahas tentang Dolby, ya, kemudian drill. Nah, episode kali ini kita tidak akan hmm, ini pembahasan jauh lebih menarik daripada sebelumnya karena ini merupakan lanjutan tentang loss in translation. Nah, masih dengan narasumber yang sama, yaitu Kang Nandang Setiawan. Hari ini kita bakal membahas tentang jeans. Dan tentunya jeans sudah menjadi pakaian yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kita sering mendengar istilah jeans 14 os, ya. Nah, tentu ini menjadi pembahasan yang menarik ketika kita mendengar langsung dari pakarnya. Oke, Kang Nandang, halo. Halo, Apa kabar? kabar baik. Kita bertemu kembali Bertemu ya. lagi. Kita Oke. lanjut sesi berikutnya ya Kita dengan lanjut bahasan ya. yang sama. Gimana Kang Nandang? Tadi seputar jeans ya. Ya. Jeans kita sering mendengar jeans 14 os ya. Sebenarnya itu apa sih maksudnya? Karena kenapa nggak menggunakan istilah atau apa ya? Mungkin besaran gram atau kilogram seperti kain-kain lainnya. Kira-kira seperti apa? Oke, ini pada dasarnya bahasan ini terkait dengan salah satu parameter fisik dari kain ya, yang secara umum kita sebut sebagai gramasi begitu. Oke. Yang menunjukkan berat kain per satuan luas tertentu. Oke. Tadi Kang Opal sempat kenapa nggak gram, kenapa harus os begitu ya? Yap, betul. Ini kalau kita flashback ke materi sebelumnya, sempat disebutkan juga bahwa teknologi industri tekstil ini kan lahirnya di Eropa begitu ya, Yap. di Inggris terutama. Dengan sendirinya ya kita harus patuh tuh dengan pakem-pakem yang berkembang pada saat itu, termasuk satuan-satuan yang digunakan dalam nomor benang, termasuk juga dalam gramasi. Oke. Oke, os itu pada dasarnya adalah satu satuan khusus yang ditujukan untuk mengukur berat kain. Berat kain. Ya, jadi bukan ounce ya. Kalau Oke. kita beli gula pasir 1 ounce itu Betul. 100 gram. Betul, gitu. betul. Tapi kalau os itu sebenarnya adalah kalau kita konversi ke dalam satuan gram itu setara dengan 33,91 gram. Oke. Oke, sehingga kalau misalnya ada sebutan jeans 14 os itu berarti sama dengan 14 dikali dengan 33,91 gram. Oke. Maka beratnya per satuan lebar tertentu yaitu yard, dalam ini os per yard ya lebih Yap, tepat itu. yap. Kalau mau pakai gram ya gram per square meter. Tapi Oke. kalau misalnya pakai os berarti os per square yard. Oke. Gitu. Sehingga 14 dikali 33,91 gram itu jadinya 490-an gram per yard persegi. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau kita sebutkan denim atau jeans 14 os itu bukan berarti beratnya 14 os Ya, satu celana ya. betul. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa dalam satu yard persegi beratnya adalah 14 os. Betul. Nah, kemudian penyebutan jeans 14 os juga rasanya kurang tepat. Yang harusnya yang benar itu adalah denim dengan gramasi 14 os. Oke. Karena denim itu mengacu pada kain. Kain ya. Jeans itu adalah produk fashion. Ya, udah dalam bentuk garment ya. Betul. Jadi ketika kain denim dibuat menjadi tote bag, kita tidak sebut itu sebagai jeans. Paham. Oke ya. Denim dibuat sebagai kemeja. Kita tidak menyebutnya kemeja jeans, tapi kemeja denim. Betul. Oke, saya kira ini juga mungkin bisa membantu untuk menjelaskan ya bahwa ada perbedaan antara definisi denim dan jeans. Iya. Karena ini juga di masyarakat
Ya, ini sering jadi suatu hal yang membingungkan Ya, sebenarnya. Ketika misalkan salah satu dari sobat Lucy Pakan mungkin berbelanja, beli denim, beli jeans, jeans yang berbahan denim, jeans yang berbahan misalkan material lainnya, kan mungkin ini juga apa ya, sering tertukar lah saya ya, kira. Dan tentu tadi penekanan dari Kang Nandang bahwasanya memang denim atau dalam hal ini celana jeans dengan ukuran 14 oz itu kurang tepat ya ya. dirasa. Oke. Nah, itu juga jadi informasi yang sangat menarik ketika kita mungkin suatu saat nanti sobat Lucy Pakan berbelanja mungkin pakaian terutama yang berbahan denim itu jangan sampai tertukar kembali ya. Oke. Nah, sobat Lucy Pakan, saya Oh iya, juga Kang Opal, sorry oh iya saya iya potong iya. sedikit nih. Iya iya, gimana Jadi gimana? kenapa sih harus ada kategorisasi kain itu berdasarkan beratnya? Oh iya, betul. Ya betul ya. Jadi tadi kalau kita hitung 14 oz dikali 33,91 gram itu Mhm, sekitar ya 490-an lah ya, mhm, 490 mhm. gram. Ini bisa menjadi satu parameter nih yang bisa Mmm, mengkategorikan ini termasuk kain dengan konstruksi yang berat gitu. oke. Karena nanti ada juga dengan rentang nilai tertentu, misalnya Mhm, beratnya sekitar 350 sampai 400. 400-an, Ini mungkin kita kategorikan sebagai setengah berat. Nanti ada lagi Oh, yang di bawah 100 gram per yard atau per meter mhm, persegi, ya kita menyebutnya konstruksinya kain dengan gramasi yang ringan begitu. Nah, oke. tentu ini ada alasannya kenapa harus Mhm, dikategorikan seperti itu. Ini oke nanti oke akan oke. berkaitan dengan apa tujuan penggunaan dari tekstil ini. Oke, berarti, klasterisasi atau pengelompokan dari masing-masing berat kain ini tuh memang disesuaikan dengan penggunaan nanti di kehidupan sehari-hari mungkin Ya, ya. Sebagai contoh karena mungkin, saya juga sempat baca dulu bahwasanya memang celana jeans ini ya yang berbahan denim mungkin dulu ini digunakan untuk, apa namanya, pekerja tambang ya, ya, gitu. ya, ya, Makanya betul, mungkin betul. dikategorikan sebagai celana yang kategorinya heavyweight mungkin ya. Ya, betul. Ya, cuman nanti mungkin bakal ada sesi khusus yang membahas tentang per denim-denimnya gitu ya. Jadi buat sobat Lucy Pakan terus pantengin, sosial media kita karena masih banyak, bahasan-bahasan atau pokok menarik yang akan kita bahas. Oke. Nah, selanjutnya sobat Lucy Pakan, eee, saya bakal bertanya juga kepada narasumber terkait labeling ya, labeling. Kita sering, mendapati tulisan ya, yang kita pakai sebagai contoh misalkan di, kain itu ada, tulisan katun atau TC atau CVC dan lainnya. Nah, sebenarnya Kang Nandang ini bedanya apa sih dan mana yang lebih nyaman kira-kira ketika Oke, kita, ingin menggunakannya? Oke, istilah katun atau cotton ya Yap, dalam bahasa Inggris, mhm, kemudian TC atau teteron cotton, yap, kemudian CVC, Sheep Value Cotton itu mhm, sebenarnya merujuk pada benang sebagai material pembentuk kain. oke, Nah, apa sih sebenarnya yang ingin dibedakan dari ketiganya? mhm, Yaitu komposisi serat yang menyusun benang. mmm, Jadi kalau dituliskannya hanya cotton, mhm, itu harusnya mhm, dia hanya tersusun dari satu serat tunggal, yaitu serat kapas. oke. Jadi 100% terbuat dari serat kapas. Berarti kalau di label itu 100% katun seperti itu Betul, mungkin ya? 100% cotton atau Oke. 100% cotton. Nah, itu Yap, pasti harusnya ya mhm, 100% kapas, tidak ada muatan serat yang lain. oke. TC itu merujuk pada teteron and cotton. Yap, Teteron itu nama dagang untuk serat polyester. oke. Yang ini karena dia tersusun dari dua jenis serat, maka biasanya dinyatakan dengan komposisi tertentu. Ada Mmm, cotton misalnya 30%, kemudian polyester polyesternya tujuh puluh 70%, iya persen iya iya. atau misalnya TC 70-30 itu menyatakan Oke. komposisi. Nah, sekarang bagaimana dengan CVC? Yap, CVC itu sama sebenarnya. Jadi benang yang tersusun dari dua jenis serat. mhm, Nah, kepanjangannya Sheep Value Cotton. Jadi ini benang campuran yang muatan serat kapasnya lebih banyak dibandingkan serat lainnya. Yang oke. biasanya juga dicampur dengan serat polyester Oh, dengan komposisi tertentu. mhm, Jadi kalau tadi misalnya TC itu 70-30, nah yang CVC ini mungkin dibalik. Jadi serat kapasnya yang lebih lebih banyak. banyak ya? Meskipun pada kenyataannya di apa ya di dunia komersil Mhm, begitu muatan kapas itu tentu tidak akan sangat ekstrim bedanya dengan muatan serat polyesternya. iya iya iya. Biasanya yang umum dipakai itu eh,
65-35 gitu, Mhm, 65 mhm. cotton, 35 polyester. Bahkan sekarang banyak juga tuh yang bedanya tuh sangat tipis. Iya, iya, iya. Jadi 50,5% kapas Mhm, begitu. mhm, mhm. Sisanya ya 45,5 Mhm, mhm. polyester gitu. Ya ini Oh. semata-mata strategi bisnis juga ya, Iya, iya, supaya iya. bisa menghasilkan kain yang ya bisa diupayakan menutupi kekurangan dari serat yang lainnya. Heeh, Nah, terus kenapa sih ini harus dicampur gitu ya? Tentu ini betul. menjadi satu cara nih untuk memperoleh material yang dia bisa memenuhi kriteria tertentu pada saat digunakan. Ah, oke. Jadi bayangkan kalau misalnya komposisinya itu full sintetis Yap, begitu ya, yap. Mhm. pasti dari sisi kenyamanan akan jauh berbeda dengan full kapas. Oke. Namun di sisi lain juga bukan berarti 100% kapas itu akan menjadi lebih baik. Iya, iya. Contoh Tidak jadi misalnya sebuah jaminan juga ya. betul, Mhm. misalnya kita ingin, kain yang tidak mudah kusut, ya Mhm. jangan berharap kita dapatkan dari kain yang 100% serat Iya, kapas. iya, Sehingga betul. muncul akhirnya trade off lah ya, Iya, ini iya, kapasnya betul. campur sedikit polyester, Mhm. supaya ketahanan terhadap kusutnya menjadi lebih baik, Iya, begitu. iya. Karena memang dalam, masing-masing jenis atau karakter serat itu punya kekurangan mungkin ya? Iya, Iya, betul. iya, iya, Nah, iya. campuran ini bertujuan untuk, apa ya, mengatasi sifat yang lemah dari satu serat Betul. dan ditambahkan dengan serat lain yang memiliki sifat unggul. Nah, sehingga Oke. ini saling menutupi ini Iya, sebenarnya. iya. Dan tentu, terkait komposisi campurannya, kemudian, campuran apa dengan apa itu mungkin nanti disesuaikan dengan penggunaannya juga ya? Ya. Oke, oke. Nah kemudian, karena kita sedang berbicara tentang, material, saya juga sempat mendengar istilah, tentang organic cotton Mhm. atau, iya mungkin Kang Nandang bisa menjelaskan itu terkait, organic cotton ini? Oke, organic cotton Mhm. ini sebenarnya, satu cara kita melakukan treatment terhadap kapas pada saat Oke. ditanam, ya. Jadi kalau cotton itu yang konvensional, Mhm. kita harus pahami bahwa cotton ini salah satu, tanaman panen Yap. yang sangat boros dengan air, Oh, begitu. oke. Kemudian selama masa ditumbuhkan, pada saat benihnya ditanam Mhm. sampai panen nanti, dia membutuhkan perlakuan tertentu, Oke. penggunaan herbisida, Oke. penggunaan pestisida, dan itu kebanyakan materialnya chemical. Nah, tentu Oke. dalam jumlah yang sangat banyak, ini jadinya mengganggu keseimbangan alam lah, Betul, tidak sustain betul. begitu. Bahkan mungkin salahkah ketika misalkan ada pandangan terkait bisa membahayakan pengguna? Ya, pada akhirnya begitu juga. Ah, Jadi oke. persyaratan tertentu untuk bisa ekspor ke negara-negara tertentu di Mhm, Eropa mhm. misalnya, dia sudah sangat, aware dengan isu semacam ini. Oke. Nah, namun poinnya adalah pada saat kita ngomong tentang organic cotton, Mhm. maka ini sebenarnya menjadi satu standar yang harus dipenuhi oleh, produsen tentang material yang dia gunakan. Nah, organic Oke. cotton itu kurang lebih mengacu pada satu teknik penanaman yang dia itu bisa, apa ya, mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali penggunaan chemical. Wow. Lantas kalau Oke. misalnya herbisida chemical-nya nggak dipakai, bagaimana dong cara, mengendalikan gulma misalnya? Betul, betul, Nah, betul. maka itu bisa diganti dengan perlakuan secara mekanik misalnya. Jadi gulmanya Mmm. diambilin manual. Bagaimana dengan, hama misalnya yang harus Yap. dikendalikan dengan Mhm, pestisida, mhm. maka dia misalnya bisa, menggunakan cara alami. Jadi Oke. hamanya ini ya akan diberantas dengan predator hamanya itu sendiri. Paham, paham, paham. Kemudian bagaimana dengan penggunaan air Yap, begitu. Nah yang ini sangat begitu besar ya konsumsinya ya tadi dijelaskan, nanti betul. standar ini akan mengatur juga batas Mmm. maksimum air yang boleh dipergunakan untuk penanaman cotton mulai dari pembenihan sampai panen harus berapa. Nah, Oke. sehingga memang tidak mudah juga untuk, mencapai standar organic cotton ini. Oke, Nah, oke. ketika ini membutuhkan standar tinggi, dengan sendirinya pasti Mhm. ini akan berimbas juga kepada harganya nanti pada saat Betul, dijual gitu ya. betul. Tidak akan mungkin sama lah ya Betul, seperti penanaman konvensional ya. ya. Oke, oke. Dan yang lebih penting ini kan Mhm. isu kita tentang lingkungan hidup juga sekarang sudah makin tinggi Yap, kesadarannya. betul, betul, betul. Jadi seolah-olah kalau ya kita menggunakan produk yang lebih sustain, kita sudah berkontribusi banyak lah Iya, 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 terhadap iya. keseimbangan alam Betul, ini. betul. Dan saya rasa juga ini juga jadi salah satu campaign yang menarik ya ketika penggunaan, organic cotton ini menjadi habit mungkin ya, walaupun memang dalam segi cost atau pembelian tentu ini juga tidak semurah cotton pada umumnya. Ya. Tapi ketika narasi ini dimunculkan,
ketika kita mengetahui bahwa campaign dari Katun ini, dari pakaian yang kita kenakan, Sobat Lucy Pakan, ini bukan hanya tentang masalah bagus, nyaman, bukan hanya sekedar itu aja ya. Berarti Katun Organik ini ada campaign di belakangnya bahwa sustainability ini patut kita menjadi pembahasan yang menarik gitu ya, atau dalam hal ini menjadi campaign bahwasanya kita berpakaian tapi tetap menjaga alam. Seperti itu mungkin ya Kang Nanang ya. Ya. Oke. Nah, Sobat Lucy Pakan, itu tentu menjadi hal yang menarik ya ketika kita makin mengetahui apa yang kita pakai ini bukan hanya sekedar bagus, cantik, ganteng, tren, bukan. Tapi melalui penjelasan tadi kita mendengar bahwasanya memang tekstil hari ini sangat menyumbang dalam hal ini kita bisa menyumbang sebenarnya polusi juga mungkin ya melalui produksi tekstil. Tapi di sisi lain para peneliti, para researcher, developer gitu ya ingin tekstil juga bisa menyelamatkan bumi kita juga dengan pembuatan katun organik. Nah, baik Sobat Lucy Pakan, selanjutnya kita akan coba untuk buat kuis. Oh, ini ujian nih. Ujian ini. Aduh, Ujian ini. berat ini ya. Ujian ini. Tapi ini lucu-lucuan aja. Oke. Ini lucu-lucuan aja. Jadi kita bakal coba lempar kepada Kang Nandang ya. Mungkin ini terkait istilah-istilah yang sering didengar lah ya. Dan tentu ini bukan sesuatu hal yang mungkin berat bagi Kang Nandang. Kayaknya ini mudah deh. Oke, kita mulai aja ya. Kita coba ya. Nanti saya coba sebutin singkatannya ya. Kang Nandang sebutin kepanjangannya apa. Oke. Oke, kita coba ya. Kita coba mulai dari WR, Kang. WR, singkatan dari water resistant. Oke. Kemampuan air untuk kemampuan kain untuk menahan air dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Oke. Good. Betul. Gimana para penonton? Betul? Lanjut. Oke, selanjutnya kita mulai dengan istilah FR. FR. Yap. FR kepanjangannya FR flame retardant. Flame retardant. Iya. Oke. Ini salah satu perlakuan terhadap kain secara kimiawi yang ditujukan untuk menahan laju nyala api. Bukan berarti tidak bisa terbakar loh ya. Yeah. Nah, tapi dia akan bisa menahan laju nyala api dalam batas tertentu. Oke. Mantap. Yeay. Oke, kita lanjut ke tenun ATBM. Tenun ATBM. ATBM singkatan dari alat tenun bukan mesin. Jadi kain yang dibuat dengan teknologi tradisional. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ada tenun ATBM, kita penasaran tenun ATM-nya itu apa? ATM, anjungan tunai mandiri beda lagi. Alat tenun mesin. Ya, jadi kain yang dibuat dengan teknologi mesin baik konvensional maupun modern. Okay. Jadi kita bedakan nih, teknologi mesin tenun itu ada konvensional, ada modern. Kalau konvensional biasanya kita kenal ya teknologi mesin tenun shuttle begitu. Yang pertama kali berkembang untuk lingkup teknologi mesin itu ya mesin tenun shuttle atau teropong. Oke, wow. Nah, nanti buat Sobat Lucy Pakan, kalau misalkan ada istilah-istilah yang belum diketahui, mungkin nanti boleh komen ya di kolom komentar. Misalkan ada hal-hal yang sering Sobat Lucy Pakan dengar, contoh misalkan kardigan, jersey, atau misalkan istilah-istilah lainnya, nanti kita bisa bantu jawab ya, Kang. Lanjut aja Kang, itu masih ada contekannya tuh. Oh, masih ada contekannya. Coba apa gitu? Oke. Apa itu? Lanjut ke bedanya ini nih Kang, water repellent sama water resistant sama waterproof. Nah, itu kan water-wateran kan. Oke. Kayaknya menarik itu dibahas. Tadi water resistant udah ya. Yap. Water repellent itu berarti kemampuan kain
untuk melewatkan air. Jadi sederhananya seperti air di daun talas. Air cuma lewat aja, tapi tidak membasahi kainnya kan. Kemudian kalau tadi waterproof ya. Waterproof itu berarti kain yang dia memiliki kemampuan sama sekali tidak ditembus oleh air. Oke. Jas hujan contohnya, Yep. itu harusnya waterproof. Oke. Nah, kalau misalkan tadi katun, kan tadi ada katun organik. Kalau katun bambu? Nah, ini juga menarik nih. Katun bambu itu sebenarnya serat yang terbuat dari bambu. Nah, tapi bukan berarti bambunya langsung diambil dipakai jadi gitu. seratnya begitu ya. Bukan. Ya, bambu ini harus diproses dulu dengan pemintalan basah istilahnya, dengan wet spinning. Jadi dibuat dulu menjadi larutan kimia, ya. Jadi diekstrak selulosnya. Oke, diambil selulosnya. Dimurnikan selulosnya, kemudian diekstrusi ke dalam larutan koagulan, sehingga menjadi berkas yang sangat panjang yang kita sebut sebagai serat. Jadi lebih tepatnya adalah ya ini serat bambu begitu ya, bukan katun bambu. Bukan katun bambu ya. Jadi bukan literally bambu dipukul-pukul langsung dipakai ya. Ya, bukan begitu juga. Ya. Oke, selanjutnya Kang, ada spandex. Spandex ini sebenarnya mengacu ke merek ya. Jadi secara umum spandex adalah elastan. Dia material tekstil yang bisa karakternya itu memiliki sifat elastis yang sangat tinggi. Nah, dalam konteks material tekstil sebagai benang, ini biasanya digunakan dalam benang core atau core yarn. Jadi spandexnya ini akan dililit dengan serat lain di luar, sehingga benang yang dihasilkan itu memiliki elastisitas yang sangat tinggi. Aplikasinya pada apa? Contoh misalnya pada pakaian olahraga. Oh iya, betul. Kemudian stocking. Nah, itu mempergunakan elastan. Atau ya kita sebutnya spandex lah. Spandex ya, benang elastan. Oke, selanjutnya jersey. Jersey sebenarnya adalah nama rajutan dasar atau nama jeratan kain pada proses pembuatan kain rajut. Nah, seringkali jersey itu identik dengan baju olahraga. Padahal sebenarnya jersey itu ya tidak selalu mengacu pada baju olahraga, tapi jersey adalah salah satu konstruksi jeratan benang pada kain rajut. Lagi-lagi ya, berarti ya, lagi-lagi ya. Berarti jersey itu merupakan salah satu jenis konstruksi jeratan rajut ya. Iya, bahkan kalau mau diperpanjang ada single jersey gitu ya. Betul. Oke, yang terakhir nih Kang. Kardigan seringkali juga identik dengan busana musim dingin. Padahal kardigan adalah sama itu. Salah satu konstruksi jeratan benang pada kain rajut. Yang dapat menghasilkan kain dengan karakteristik tebal dan memiliki elastisitas yang tinggi. Nah, apa aplikasi kardigan yang paling umum dipergunakan? Dia sebenarnya dipakai untuk kolar pada sweater ya. Kemudian bisa juga kerah atau bagian bawah dari sweater yang di pinggang itu kan. Nah, bikin rib gitu ya. Bikin rib. Nah, itu salah satu aplikasi kardigan itu sebenarnya. Jadi kardigan bukan semata-mata identik dengan salah satu jenis pakaian busana musim dingin. Tapi kardigan adalah nama jeratan. Oke, Sobat Lucy Pakan, itu jadi satu hal yang menarik ya. Tadi kita sudah mendengarkan istilah-istilah ya tentang tekstil dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Last question Kang Nandang, ini sudah Pak terasa nih ya. Waktu kita lumayan cukup ya cukup sempit lah ya. Tapi pertanyaan ini mudah-mudahan bisa mencerahkan Sobat Lucy Pakan. Saya ingin bertanya, kalau Sobat Lucy Pakan ini semuanya ingin lebih paham soal tekstil, ada nggak sih tips sederhana supaya tidak mudah salah kaprah saat memilih atau membeli produk? Nah, itu. Ya, ini pertanyaan yang tidak sederhana seperti itu. Pertama jelas harus ada kejujuran dari produsen atau penjual ini. Betul. Jadi kalau misalnya dia mengklaim bahwa ini adalah 100% cotton, ya harusnya dia punya satu dasar klaim itu. Bukan tidak mungkin dia harus menunjukkan bukti pengujian lab misalnya. Tapi saya kira ini juga menjadi hal yang tidak mudah ya buat produsen. Kemudian untuk konsumen ya kita
pada akhirnya pertama harus percaya saja dulu dengan apa Oke. yang diklaim oleh produsen atau penjual, gitu ya. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan sebagai konsumen adalah paling tidak kita memahami istilah-istilah yang muncul dalam deskripsi produk. Oke. Jadi ketika disebutkan bahwa ini adalah combat kain kaos dengan benang combat 30 Iya, begitu. iya, betul. Paling tidak kita bisa bersikap lebih kritis, Oke. mempertanyakan apakah betul ini terbuat dari 100% kapas dengan nomor 30. Kemudian apa bedanya dengan benang yang combat 24 gitu. Sehingga kalau kita kritis, kemudian penjual atau produsen juga harusnya akan lebih aware ya, Yap, betul. bahwa ya ternyata tidak semua penjual itu bisa dengan mudah percaya saja dengan klaim mereka begitu. Iya, iya, iya. Mungkin ini menjadi satu cara supaya seller atau produsen juga lebih cerdas menawarkan produknya dan harus memiliki keyakinan terhadap apa yang mereka jual gitu. Oke, oke. Dan apakah Kang Nandang setuju bahwasanya memang harga akan selalu berbanding lurus dengan kualitas? Harusnya begitu. Hmm. Ya, jadi ketika kita membeli barang yang harganya mahal, Yap. kemudian penjualnya sudah mengklaim bahwa Mhm. ini memenuhi satu kriteria tertentu, harusnya begitu ya. Tapi Ah. lagi-lagi kita nggak bisa mengontrol nih. Seandainya penjual atau produsen ini menjual barang yang tidak sesuai dengan klaim Mhm. yang mereka nyatakan dalam deskripsinya, ya tentu ini menjadi hal yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh kita sebagai pengguna begitu. Oke, oke. Jadi pada intinya pengguna harus lebih kritis, Mhm. harus lebih cerdas pada saat mempelajari deskripsi produk. Betul. Kemudian penjual juga ya harus lebih jujur Iya, iya, iya. untuk menawarkan produknya bahwa itu sudah sesuai dengan klaim yang mereka buat. Betul, betul. Dan ya saya setuju ya, tadi jawabannya sangat luar biasa sekali bahwasanya memang dalam ekosistem tekstil ya Kang gitu, antara produsen dan konsumen ini harus sama-sama saling melindungi ya Kang ya? Ya. Gitu, dan terutama itu tadi, para sobat Lucy Pakan, mudah-mudahan dengan podcast kali ini bisa lebih memahami ya, bagaimana memang tadi cara membedakan ya antara combat, kardet, kemudian berbagai macam ukuran, nomor benang, dan lain seterusnya. Bahkan mungkin kalau misalkan boleh saya menambahkan, Sobat Lucy Pakan bisa mulai mempelajari apa itu care label ya, Kang ya, gitu. Ketika misalkan, di pakaian itu kan akan selalu ada, cuman sayangnya di masyarakat kita care label itu dirasa tidak penting, jadi mereka lebih memilih untuk mengguntingnya saja gitu daripada membacanya. Padahal kan itu bagaimana, sebuah tekstil harusnya di-handle seperti apa, dari mulai mungkin pencucian, dari mulai mungkin disetrikanya seperti apa, atau bahkan mungkin metode pengeringannya seperti apa. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung episode, Meet the Expert. Terima kasih banyak, kepada Kang Nandang, terima kasih ya, Sama-sama, luar Pak. biasa, Terima kasih. ini jauh-jauh nih ya, datang ke sini, sudah berbagi ilmu dan membantu kita memahami berbagai istilah tekstil dengan cara yang, sederhana. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan informasi menarik seputar dunia tekstil, jangan lupa ikuti akun Instagram dan TikTok kami di @lucypakanstudio, dan tentu saja jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan episode Meet the Expert selanjutnya. Saya Nopal Arafah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali. Terima kasih, Kang Nanda. Terima kasih.